yaitu kepada Ibu Fasilitator, untuk Ibu Nurmi, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku. Apa kabarnya? Baik. Sudah apa? Belum? Ya, karena fokus kita ke mereka. Kalau di TK itu seperti itu. Sudah nyanyi tadi? Sudah ya? Oke. Dengar dulu Bu Nurmi sebentar, kita cerita dulu ya. Yang terhormat Bapak Kades, terima kasih Pak sudah menyambut saya. Sebenarnya tadi sudah sampai di sini Pak, simpang sini. Jadi salah informasi aja, suruh mundur gitu. Jadi mundurnya ke belakang sampai sawit segala. Tapi yang saya nikmati saja. Ini adalah kunjungan saya yang ke-9 di sekolah yang saya bina di Provinsi Kalimantan Tengah. Saya ditugaskan dari BGP Provinsi Kalimantan Tengah dan salah satu fasilitator yang berasal dari daerah saya di Barito Utara. Saya sebagai profesi saya pengawas PK Bu, Pak Kades, Pak Babinsa dan juga Pak yang dari Polsek ya. Saya kalau sudah salah Pak dan Ketua DPD dan juga Bunda PAUD Kecamatan dan juga PAUD HI dan juga dari Paskes, Ibu Kepala Sekolah, teman-teman guru dan juga orang tua murid, anak-anakku yang kukasihi. Kita semua di tempat ini sebenarnya adalah satu anugerah Pak. Kenapa satu anugerah? Karena ada banyak, kalau kemarin saya jalan, saya panjang di Pulang Pisau, banyak TK-TK yang maju Pak. Kenapa kau terpilih di sini? Nah ini jadi adalah sesuatu anugerah bagi Tahai ya. Kenapa sampai bisa terpilih? Berarti ada sesuatu yang dilihat oleh pusat dari Kemendikbud bahwa ada ada sesuatu mutiara yang mau digali di sini. Oleh sebab itu kalau saya pendampingan pertama yang saya tanya akreditasinya Bu. Jadi akreditasinya mesti C. Harusnya karena saya mendampingi sekolah penggerak itu dari tahun pertama. Harusnya paling minimal itu akreditasinya harus B. Jadi kalau dulu itu kalau masih B masih diusahakan oleh Dinas Pendidikan supaya bisa dari A gitu ya. Begitu juga sarana prasarana itu lebih fokus dari dilihat oleh Dinas Pendidikan. Oleh sebab itu kolaborasi yang sama ini untuk angkatan 3 jangan sampai kalah gitu. Saya mendampingi angkatan 3 ada 2, satu di Buntok, satu di sini Pulang Pisau. Saya sekolah saya dampingi khusus Pinjam 5 kabupaten. Ini saya 2 minggu belum pulang. Dengan suami, untung ada suami jadi sopir. Jadi oleh sebab itu saya bahagia kalau sudah sampai seperti itu. Kalau di Buntok itu kita harus masuk lagi ke perusahaan lewat holding itu yang ada panjang pendek itu. Saya sendiri bingung juga. Kalau hujan gerimis nggak bisa jalan. Tapi puji Tuhan ketika kami jalan kemarin nggak ada gerimis, jadi lancar terus. Jadi itu sebabnya ini terakhir nanti tanggal 27 di Kapuas Pak saya dampingi di TK Islamiyah Golkar itu angkatan 1 Ibu. Itu pendampingan saya. Jadi tanggal 27 saya harus ke sana. Dan untuk informasi kenapa Bapak Ibu saya sarankan kepada Ibu Kasmiatun sebagai kepala sekolah dan juga Pak Lasno sebagai pengawas pembina supaya bisa mengundang yang punya kepentingan yang bisa di ada jalur MOU-nya untuk diundang supaya kita itu memperkenalkan kita ini ada di daerah yang terpencil, tetapi pemerintah pusat melalui Kemendikbud memilih sekolah ini tidak memandang persaranannya yang lengkap, tetapi dilihat kapasitas dari guru kepala sekolahnya. Yang paling pertama kepala sekolah. Oleh sebab itu nanti Pak Kades, Pak Babinsa dan juga Pak
yang dari Polres dari Polsek ya, Pak Ketua WPD dan juga Bu Camat dari Dinas dari Paskes. Kalau ada mereka, ada puncak tema kami Pak, karena ada tema mengenai pekerjaan. Jadi pekerjaan itu bisa dari dokter, bisa itu dari desa, bagaimana para desa kerja, dari polisi, dari tentara, dari apalagi kalau di daerah yang ini PDAM, bagaimana mereka mengolah air minum, habis itu pemadam kebakaran, perpustakaan. Jadi itu ada MOU-nya, kolaborasi bahasanya di bahasa sekolah penggerak itu. Jadi mereka ketika puncak tema nanti Pak, ada mereka membuat satu kegiatan di puncak tema itu. Kalau mereka mengenal profesi sebagai mereka mengenal profesinya tentara atau polisi, mereka bisa berkunjung ke polsek, mereka bisa berkunjung ke tempat Babinsa, mereka mengenal alat-alat yang dipakai, aksesoris, atribut-atribut Pak boleh dikenalkan, apalagi kalau lantas Pak polisi. Saya 16 tahun di Muara Tewe jadi kepala TK Bayangkari. Jadi saya tahu betul Pak Kapolres kami itu sudah dulu 16 tahun yang lebih lah. Saya bertugas sudah 35 tahun, jadi 16 tahun yang lalu yang sudah itu Pak Kapolres itu memberikan satu jadwal untuk lantas-lantas memperkenalkan rambu-rambu bagaimana ini, karena ini adalah aset untuk ke depan supaya mereka juga mengenal bagaimana beloknya, bagaimana yang tidak bisa dilakukan di jalan. Jadi melalui lantas-lantas. Oleh sebab itu kalau ada kerjasama jangan kaget Pak Polisi dan Pak Babinsa. Selamat datang Bapak. Pak. Makasih. Iya, Pak Taufik. Jadi kalau mereka ada mau minta nanti bisa kunjung Pak Kades, monggo untuk berkolaborasi dengan kepala sekolah dan guru-guru, walaupun mungkin mereka dengan anak-anak yang mungkin ada jahilnya, tapi itulah warna uniknya anak-anak. Jadi itu sebabnya saya sarankan kepada ibu kepala sekolah supaya bisa mengundang semua yang bisa kita MOU nanti gitu ya, karena ini adalah salah satu menampilkan dan menunjukkan kepada masyarakat bahwa sekolah penggerak itu adalah sekolah yang bisa membaur, karena pembelajarannya sekarang bukan kepada pembelajaran yang seperti dulu harus menurut maunya guru, tapi sekarang kita berpatokan dengan kurikulum merdeka yang berpusat kepada peserta didiknya, bagaimana kebutuhan peserta didiknya, apakah dia lambat belajar menangkap, apakah dia lambat berbicara, apakah dia juga lambat melalui penglihatannya. Itu dikelompokkan Pak. Kalau dulu enggak, mau apa aja dimasukin, yang penting RPP atau RKK daripada gurunya tak selesaikan. Sekarang berapa? Kita lihat bagaimana dia tuntas nggak, bisa nggak, kalau belum kita ulang lagi gitu Pak. Jadi sekolah penggerak itu seperti itu, sehingga nantinya anak-anak yang seperti ini kan mereka paling lambat paling lama 5 menit mereka diam atau 10 menit, habis itu mereka main. Ya, kita nggak bisa marah Pak. Sekarang kalau kita marah kita kena undang. Jadi oleh sebab itu kenapa kolaborasi dengan orang tua murid supaya tidak terjadi lagi ada orang tua murid melapor gurunya. Kalau orang tua muridnya lebih aktif, ada kelas orang tua murid meratingnya berjalan di sekolah ini, maka pembelajaran akan nyambung dari sekolah dengan orang tua, sehingga tidak ada terjadi pembulian nanti dari orang tua melapor ke polisi, melapor ke dinas, sehingga suruh pindahkan gurunya, kepala sekolahnya. Tetapi ketika ada kolaborasi di dalamnya, maka pembelajaran itu terbuka untuk orang tua murid, terbuka untuk kepala desa. Kalau ini loh program kami terbuka untuk pihak kepolisian, pihak Keding, pihak dinas pendidikan, juga camat dan Paskes ya, kesehatan mereka perlu, karena ini penimbangan setiap bulan ya Bu, vitamin A ya Bu ya,
Agustus 5 September Februari ya. Jadi ini kerjasama yang luar biasa karena saya memang basic dari guru TK. Jadi saya memang jurusan TK, jadi saya memahami kalau keadaan anak-anak itu seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Kalau mereka nggak dengar Pak, anak-anak ini kita aja ini. Jadi dinikmati aja mereka ini. Oleh sebab itu saya sampaikan kepada Bu Kasmiatun kalau kegiatan jangan terlalu banyak kata sebutan karena mereka lari yang dengar kita orang tua murid. Jadi tapi luar biasa, saya bangga Pak. Ini adalah kunjungan yang ke-9, sekolah yang ke-9. Ini yang lengkap yang hadir. Ada Pak Kabitnya, ada plus dulu berkasnya luar biasa dan dukungan dari semua pihak. Yang ada satu sekolah yang minim, tidak ada satu sama sekali dari dinas, dari desa nggak ada. Jadi saya sedih seperti itu. Jadi artinya kolaborasi antara dari sekolah ke masyarakat kurang maksimal. Tapi ini luar biasa. Tinggal memoles lagi Pak ya, memoles lagi bagaimana untuk kemajuan baik sarana prasarana. Saya titip mereka Ibu, karena kalau mereka maju nama Peluang Pisau menjadi terkenal di sana. Jadi silakan dukung mereka dengan keterbatasan kasih ngatur gimana Bu, gimana. Tapi saya kesalut karena Pak Lasmo sebagai pengawasnya luar biasa. Karena kami sama-sama profesi satu pengawas sekolah, jadi kami sering zoom gitu, jadi sering kenal. Jadi Pak Lasmo itu luar biasa, orangnya hebat. Jadi mendampingi mereka. Jadi kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih Pak Kabit. Mohon maaf saya banyak berbicara. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah tingkah dan salah laku. Mohon maaf. Semoga ke depan karena kunjungan lapangan itu sekali setahun, Bu. Jadi tidak setiap 2 bulan ada tahapan-tahapan, tapi sekali setahun. Jadi semoga tahun depan bisa dikunjungi lagi. Amin. Dan juga ada kemajuan ya. Dan kita bisa, karena apa yang kita foto sekarang itu akan terbaca dari kementerian, dari SIPKB saya sebagai fasilitator. Jadi bapak-bapak yang di depan itu terbaca, terlihat akan terlihat, oh ini lengkap gitu ya. Jadi ada redaksi-redaksi di dalamnya yang kami buat narasinya. Itu ya. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada pembawa acara. Terima kasih. Ya, terima